Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur Tuhan karena anugerah-Mu Tuhan. Mengucap syukur karena kami mempunyai Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami hari ini boleh berkumpul kembali ke tempat ini Tuhan. Biar setiap kami Tuhan boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Biar setiap kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan, ya Allah Tuhan, berkati setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Menjamah setiap hati kami Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Biar nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan.
Tuhan beribadah tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan gerak saat percaya. Tuhan bekerja saat menangis, Tuhan tahu saat berdoa. Tuhan gerak saat bersyukur, Tuhan berkati. Belum duduk ya. Apa kabarnya saudaraku? Puji Tuhan, aku diberkati. Apapun keadaan kita katakan puji Tuhan, aku diberkati. Tapi belum melihat wajah-wajah yang bersuka cita. Coba lihat kiri kanannya. Bilang kamu diberkati Tuhan. Silakan duduk, puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita mulai, ya, yang Kalva ikut boleh ke atas, saya ikut Kak Ratna. Ya. Sebelum kita mulai, saya ingin saudara semua bisa berkonsentrasi dalam mendengarkan firman Tuhan ya. Yang pertama, saudara bawa handphone saudara di silent atau dimatikan selama ibadah ini, supaya apa? Supaya tidak mengganggu ya. Takutnya tiba-tiba ada orderan masuk, saya pesan puding 100 langsung Rubel langsung, waduh, nggak mau diem Mas ya. Ya, supaya apa? Supaya kita lebih berkonsentrasi ya. Oke. Kemudian yang kedua, kalau saudara mau konsentrasi ini, kemarin saya ngobrol sama teman saya, gerejanya jauh lebih besar dari saya, dari GBS Kalvari ini, ratusan ya. Tapi katanya di gerejanya juga banyak yang tertidur. Dia mengadakan riset, dan saya juga suka perhatikan, ada orang-orang yang suka mengantuk ya. Kalau gerejanya terlalu dingin, nyaman, enak untuk tidur ya. Kalau panas, gerah, orang juga kadang-kadang menguap seperti di kol Bogor katanya ya, ngantuk. Jadi solusinya saudara, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, supaya saudara lebih konsentrasi, saudara lihat yang berkhotbah. Ya, saya kira nih dilihatin semua ya. Lihat saudara, memang itu solusinya. Ketika saudara tidak melihat yang berkhotbah, saudara melihat ke bawah, ke ubin, melihatin semut jalan, atau ada yang kotor tuh, kayaknya yang bersih ya. Itu juga kadang-kadang, maaf ya, agak detail ya. Itu kadang-kadang membuat kita lama-lama kan mungkin ngeliatin semut kan, ngeliatin terus kan, satu titik, Anda tertidur lebih dalam lagi. Jadi sebenarnya gini, bisa gitu ya. Itu menurut riset dari teman saya ya, yang gerejanya hampir 400 orang. Ternyata ada yang tidur juga, padahal udah nyaman. Oh, terlalu dingin. Oh, ternyata konsentrasi jemaat terganggu oleh dia ngelihat ke satu titik kayak gitu ya. Nggak mau ngelihat pendetanya, nggak tahu kena izin atau kenapa gitu ya. Tapi kan nggak mungkin kan. Tapi saudara ini belajar supaya saudara apa? Konsentrasi, dan saudara belajar untuk mendapatkan firman Tuhan. Jangan sedikit pun dicuri oleh si iblis. Karena ketika taburan benih itu ditabur, saudaraku, ada yang mencuri burung-burung di udara, ya, atau yang menghimpit. Salah satunya itu. Ketika kita berkonsentrasi, saudara bisa kehilangan firman Tuhan, ya. Saudara mau menatap ke sini? Coba tatap saya. Terima kasih, saudaraku ya. Nah, saudaraku, tanpa disadari kita hidup, saudaraku ya, itu dalam dunia yang penuh dengan kekhawatiran, saudara. Ya. Siapa sih yang nggak pernah khawatir? Ya, siapa yang nggak khawatir kalau lagi mau bayar anak sekolah, lagi mau bayar listrik, lagi mau bayar sewa, lagi mau bayar cicilan, nggak ada uangnya? Siapa yang nggak khawatir ketika perlu makanan, nggak ada makanan karena nggak ada uang untuk membeli? Siapa yang nggak khawatir, saudaraku, ketika kita perlu kerja tapi nggak ada kerjaan? Semuanya nggak ada kerjaan. Wah, khawatir akan masa depan. Ya.
Dulu lagi saya punya bantuin papi di toko, waktu itu masih ada papi. Tahu nggak? Ini udah hampir 2 minggu loh. Omsetnya katanya di bawah 2 juta. Itu begitu mengkhawatirkan. Kalau yang usaha ya Bapak Amin di sini pengusaha juga, itu repot kalau namanya omsetnya udah, waduh, khawatir. Agak ada rasa khawatir sebenarnya. Termasuk saya juga merasakan khawatir tentang gereja. Ya, kadang-kadang saya suka mikirin jemaat gitu ya. Aduh, ini gimana di luar sana banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya juga kadang-kadang khawatir soal kesehatan, keuangan, anak-anak saya, kemudian masa depannya gimana. Ya, itu kadang-kadang terlintas ya. Nah, makanya judul firman Tuhan pada hari ini adalah bebas dari segala kekhawatiran. Free from worries. Coba sama-sama katakan bebas dari segala kekhawatiran. 1, 2, 3. Nah, jadi khawatir itu manusiawi, betul nggak saudara? Banyak orang mengalaminya. Bahkan mungkin hampir setiap orang yang di ruangan ini mengalami hal kekhawatiran. Ya, namun sebetulnya perhatikan statement ini. Namun sebetulnya Tuhan melarang kita untuk khawatir. Betul nggak? Ini apa bisa-bisa aja Pastor Nathan? Enggak, saudara. Ini kata firman Tuhan. Mari kita baca apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang kekhawatiran. Ya, kita baca dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saudara nggak usah buka lagi handphonenya karena sudah disiapkan oleh tim multimedia. Ya, saya akan bacakan ayat 25, saudara 26, terus bergantian sampai 34. Ya, saya akan mulai ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir. Nah, perhatikan statement firman Tuhan ini adalah janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan benih ke dalam lembu, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, ayat 26 ini lihat statement terakhirnya. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya. Coba sebelum kita baca ayat selanjutnya, tengok kiri kanan, kamu lebih cantik dari burung. Bapak Amin boleh bilang sama istri, kamu lebih cantik dari burung yang termahal sekali. Ya. Ini kata firman Tuhan, kamu melebihi burung-burung. Ya. Nanti saya ada contohnya. Ayat 27 saya bacakan buat saudara. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya, perhatikan baik-baik, dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Artinya kekhawatiran ini tidak akan berdampak baik, sebaliknya akan berdampak buruk. Kekhawatiran ini nggak akan menambah sehasta jalan hidup. Ya. Ayat 28 silakan. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa bingkai. 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Terus? Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api. Tidakkah Dia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Nah, sebelum lanjut, orang percaya ya, ketika khawatir disebutnya orang yang kurang percaya. Jadi kita jangan khawatir harusnya. Ya. Ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32. Semua itu dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya sendiri. Ayat 33 sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan. Ayat 34 sama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya. Nah, saudaraku, bagaimana
bebas dari segala kekhawatiran. Free from worries. Ya, bagaimana kita bisa terbebas dari kekhawatiran itu? Karena yang pertama adalah perintah Tuhan. Itu perintah Tuhan buat kita semua. Ya, kalau kita kembali ke ayat yang pertama tadi, Matius 6 ayat 25. Kevin tolong tampilkan. Karena itu aku berkata kepadamu, ya, ini perintah semua. Janganlah khawatir akan hidup. Jadi yang pertama, agar kita bebas dari kekhawatiran, kita ikuti perintah Tuhan. Dan ini merupakan perintah Tuhan. Saudara perhatikan dulu perintah Tuhan yang merupakan warning, peringatan dalam kata-kata larangan tersebut. Perhatikan kata jangan khawatir. Artinya apa? Jangan. Tidak boleh dilakukan. Betul nggak? Itu larangan. Ya. Kalau misalnya seorang siapa sini yang menjadi orang tua, angkat tangannya. Oh, cuma 2 orang. Ya, yang sudah jadi orang tua ya. Ya maksudnya gitu. Yang udah jadi orang tua ya ngaku aja lah. Umurnya berarti kan udah tua ya. Ya siapa yang udah jadi orang tua, angkat tangannya. Ya, saudara pernah bilang kan gini sama anak-anak kita. Jangan main pisau ya. Artinya boleh main pisau? Nggak boleh. Mau pisaunya besar atau pisaunya kecil, nggak boleh. Karena bahaya kalau anak kecil main pisau. Jangan main pisau. Artinya tidak boleh. Ya. Terus bilang ini, itu jangan diminum ya. Jangan diminum. Itu minumannya udah basi. Itu makanannya udah basi. Boleh diminum atau dimakan nggak? Nggak boleh. Karena ketika kita makan atau minum, itu akan sakit perut. Sakit perut. Artinya nggak boleh. Ya, nggak apa-apa. Betul, respon yang baik. Tapi jangan terlalu lama ketawanya. Nah, itu artinya apa? Jadi sakit perut dan itu nggak boleh dilakukan. Ya, kalau saudara lihat di gardu-gardu PLN ada tulisan dilarang masuk. Ya, kalau yang nggak tahu bahaya, udah masuk aja. Sampai pintunya dibuat cukup tinggi, digembok. Tapi kadang-kadang ada juga yang wah ngeliat nih ada apa di situ mau diambil ya. Kenapa? Karena ketika orang itu masuk bisa mungkin kena aliran listrik dan sebagainya. Itu berbahaya ya. Sama dengan firman Tuhan pada saat ini, saudara. Ya, firman Tuhan katakan jangan khawatir. Artinya apa? Tidak boleh khawatir. Ya, karena kekhawatiran itu mau besar atau kecil, itu akan berdampak sesuatu yang tidak baik. Bahkan kita tidak memperoleh apa-apa ketika kita berdoa. Firman Tuhan tadi katakan apa? Dapatkah seorang menambah sehasta aja? Ya kan? Itu artinya kita nggak memperoleh apa-apa. Bahkan ketika kita khawatir itu akan berdampak buruk. Saya ngobrol sama seorang dokter, ya, tapi bukan spesialis. Sebetulnya kalau penyakit nggak bisa tidur itu apa namanya? Insomnia. Insomnia. Nah, itu ternyata itu bukan penyakit yang disebabkan misalnya oleh virus atau bakteri, ya, tetapi itu karena dia punya rasa khawatir yang dalam. Ada yang nggak bisa tidur? Ya, itu ada khawatir yang dalam. Tapi ketika saya coba nanya sama orang yang punya sakit itu tadi, insomnia, ya, itu katanya, enggak, saya nggak khawatir. Ternyata ada 2 kekhawatiran. 1 khawatir yang dia sadari, 2 khawatir yang tidak disadari. Ternyata di dalam hatinya dia memikirkan nih, anaknya bisnisnya lagi apa? Anaknya keluarganya lagi gini. Jadi nggak bisa tidur. Ya, itu berdampak sesuatu yang tidak baik. Ya, makanya Tuhan katakan, Tuhan tahu ketika seorang khawatir, dia tidak akan memperoleh apa-apa. Bahkan kekalahan yang akan terima. Ya, ada sebuah contoh, suruh. Ada seorang sprinter atau pelari cepat internasional. Dia selalu khawatir, sepertinya dia tidak akan bisa mencapai garis finish dengan kecepatan tertentu. Dia khawatir karena pesaing-pesaingnya dari seluruh negara ini banyak sekali. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia ikut pertandingan, dia nggak pernah menang. Cuma dia punya potensi yang luar biasa. Ketika dia latihan, ya,
ternyata ada orang yang melihat potensi yang luar biasa ini. Dan dia bertemu dengan seorang coach yang luar biasa. Coach ini memulai tidak dengan berlatih, tetapi dia mengubah mindsetnya. Kamu jangan pikirin itu. Kamu harus belajar memikirkan fokus pada kecepatan kamu. Kamu harus belajar memikirkan bagaimana kamu bisa mencapai garis finish dengan baik. Akhirnya ketika coach ini melatih selama beberapa tahun, ya, dia kemudian sudah mulai fokusnya berganti. Tidak lagi fokus kepada saya kayaknya nggak bisa masuk garis finish dengan kecepatan tertentu. Saya nggak bisa mengalahkan orang-orang yang postur tubuhnya lebih hebat dari saya. Tapi ketika dia fokus kepada latihannya, dia fokus kepada kecepatannya, akhirnya pelari tersebut memenangkan pertandingan Olimpiade sampai beberapa kali. Nah, dari story ini, dari kisah ini, kita bisa melihat bahwa khawatir akan membuat seseorang kalah. Tetapi kekhawatiran itu ketika diatasi, itu akan memperoleh kemenangan. Dan Tuhan memerintahkan kepada kita untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Ya, bahkan bebas dari kekhawatiran. Ya, itu yang pertama. Lakukan perintah Tuhan, jangan khawatir. Ya, coba sama-sama ucapkan, lakukan perintah Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Bilang sama saudaranya jangan khawatir. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, bagaimana kita bebas dari kekhawatiran? Karena Tuhan itu mampu memelihara hidup kita semua. Mampu memelihara hidup kita, ya. Tuhan berikan firman Tuhan dalam perikop yang tadi kita baca dalam ayat yang ke-26. Coba kita baca, ya. Ayat ke-26, Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya. Makanya tadi saya bilang yang pertama, lihat kiri kanannya, kamu jauh melebihi burung-burung itu, ya. Nah, saudaraku, saya punya teman, dia memelihara burung. Burungnya burung mahal. Saya tahu mahal karena ketika dia menjual, dia bisa nuker burung itu dengan mobil baru. Jadi harganya di atas puluhan juta, bahkan bisa ratusan juta. Nah, memelihara burung ini nggak gampang, Dia harus ada makanan khusus, minuman khusus, ada vitamin khusus, ada dokter pribadi. Saudara punya dokter pribadi? Ini punya dokter pribadi, sakit dikit, wah, dirawatnya luar biasa. Padahal kita tuh jauh melebihi burung-burung itu. Ya. Ada seorang hamba Tuhan, ya, dia melakukan riset, katanya kita nih kalau berjalan, ya, kita bawa tubuh kita ini nggak kurang dari 50 miliar harganya, nilainya. Jadi kita tuh berharga, ya. Kalau burung hanya ratusan juta aja, itu dirawatnya luar biasa sama yang punya. Karena ketika dia sakit, dia takutnya mati kan, rugi gitu kan. Nah, kita, firman Tuhan katakan lebih dari burung-burung tersebut. Kita pun bernilainya luar biasa, ya. Oleh sebab itu kita percaya bahwa Tuhan pasti memelihara hidup kita. Dia mampu untuk memelihara kita. Dia memperhatikan semua kebutuhan kita, bahkan semua keperluan kita, dia akan cukupkan. Amin. Ya, dia bisa memelihara hidup kita. Dia mampu. Tuhan mampu memelihara hidup kita. Kita baca ayat Mazmur 55 ayat 22. Ketika kita khawatir, kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Serahkanlah. Iya, betul. Jadi kekhawatiran ini bisa membuat orang percaya goyah. Kalau goyah, apa yang terjadi, saudara? Bisa jatuh. Ya, kalau udah jatuh susah. Nah, itu sesuatu yang harus kita waspadai, ya. Nah, kalau kita punya kekhawatiran apapun juga, kita harus serahkan sama Tuhan. Khawatir soal kesehatan kita, khawatir soal keuangan kita, khawatir soal rumah tangga kita, soal anak kita, apapun yang kita khawatirkan, soal pekerjaan kita, studi kita, serahkan sama Tuhan. Sebab Tuhan yang akan memelihara hidup
Dia mampu memelihara kita, saudara. Ya, kalau serahkan gini, saudara. Ya, contohnya ya. Karena banyak orang yang nggak ngerti menyerahkan. Gini contohnya, Marta saja, bawa dompetnya. Saya kasih contoh ya saudara mengerti. Oke. Nah, di dompet Marta ini ada ratusan juta nih. Ya. Nah ini contoh menyerahkan. Ini contoh kekhawatiran. Ya, tas ini contoh kekhawatiran. Nah kata Tuhan, serahkan kekhawatiran. Nah, ini bukan diserahkan, ini ditahan namanya. Ya, ditahan. Ya. Tapi kalau diserahkan juga kan, serahkan kekhawatiran. Ya, itu contoh diserahkan. Ini udah diserahin sama Tuhan, udah ditahan-tahan. Semua kekhawatiran kita serahkan sama Tuhan, dan Tuhan mampu memelihara hidup kita. Amin, saudaraku. Ya, itu yang kedua. Jadi Tuhan mampu memelihara hidup kita. Itu sesuatu yang luar biasa. Dia memperhatikan dengan detail setiap kebutuhan kita, keperluan kita, Dia akan cukupkan. Amin. Sama-sama katakan, Tuhan mampu memelihara hidup kita. Tuhan mampu memelihara kita. Kasih peringatan sama sebelahnya, Tuhan mampu memelihara hidup. Tuhan mampu memelihara kita. Yang terakhir, bagaimana kita bebas dari kekhawatiran. Ini harus kita camkan baik-baik ya. Yang ketiga adalah semuanya ditambahkan kepadanya. Semuanya. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Kata kunci dalam perikop yang kita baca tadi, hal kekhawatiran, ada di Matius 6 ayat 33. Yuk kita baca sama-sama. Matius 6 ayat 33. Tadi sudah kita baca, tapi ini adalah kata kunci dari tentang kekhawatiran. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Arti semuanya, artinya gini, kebutuhan kita, keperluan kita tentang kesehatan, tentang keuangan, tentang keluarga, tentang pekerjaan kita ditambahkan kepadamu. Amin. Bisa katakan, wow, luar biasa. 1, 2, 3. Wow, luar biasa. Itu janji Tuhan. Ya, Dia akan tambahkan buat kita. Ya, tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa, saudara? Cari Tuhan terlebih dahulu. Ada syaratnya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu kalau engkau mencari Tuhan terlebih dahulu. Nah, contoh realnya gini, saudara. Ketika saudara bangun, contoh real tentang cari Tuhan. Ya, ketika saudara bangun dari tidur, saudara wajib saat teduh. Itu wajib, saudara. Hukumnya wajib. Coba bilang sama sebelahnya, hukumnya wajib saat teduh. Bilang sama sebelahnya. Hukumnya wajib. Nah, Pak Ahok, ya, kita taruh dulu Pak. Ya, kita harus matiin aja, ya kan? Kalau ada yang lewat pasti mengganggu. Nah, wajib saat teduh. Itu hukumnya. Kenapa? Ya, karena itu yang akan mengawali hidup kita dengan satu energi ilahi yang luar biasa. Jangan main-main, saudara. Beda ketika saudara pagi saat teduh dan enggak. Coba deh rasain. Saya pernah merasakan itu, saudara. Bukan karena kebiasaan ya. Tadi karena capek malamnya bangun terburu-buru aktivitas gitu. Jadi kayak orang linglung. Tetapi kalau kita saat teduh dulu itu luar biasa. Itu mencari kerajaan Allah artinya. Ya, di dalam saat teduh itu ada praise and worship, berdoa, membaca firman Tuhan. Ya. Saudara angkat satu pujian, kemudian saudara berdoa dan baca firman Tuhan. Ya. Sekarang nggak ada istilahnya saya nggak ngerti baca firman Tuhan. Ya, saudara masuk grup read the Bible every day. Apa? Iya. Daily ya. Tiap hari ada pembacaan Alkitab di gereja kita. Kalau saudara ada yang mau nanti daftar sama Marta. Nanti Marta masukin. Ya, itu tiap hari kita baca Alkitab bukan hanya ayat aja. Di situ dibahas ya tentang ayat tersebut. Ya, itu pembacaan firman Tuhan selama 1 tahun. Ya, jadi kalau saudara ada yang mau lebih ngerti lagi, ikutan di grupnya daily
Bible reading ya. Itu. Jadi saat teduh itu begitu perlu. Oleh sebab itu saudara mulai besok jangan bangunnya terlalu siang. Kalau aktivitas saudara jam 7, saya suka ngomong detail nih karena kadang-kadang orang nggak ngerti. Jam 7 saudara jangan bangunnya setengah 7. Belum mandi, susah. Itu harus 2 jam sebelumnya. Aktivitas jam 7, jam 5 saudara harus bangun. Saudara memulai untuk berdoa, baca firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Itu yang namanya cari dulu kerajaan Allah. Maka saudara akan lihat beda pokoknya hari itu saudara. Betul saudara. Ketika saudara mulai saat teduh dan dekat sama Tuhan, baca firman Tuhan, memuji nama Tuhan, berdoa, menyerahkan segala sesuatu untuk Tuhan pada hari itu, saudara akan mengalami banyak mujizat pada hari itu saudara. Ya, saudara akan rasakan itu. Ya. Kemudian contohnya lagi gini saudara. Nah, mendahulukan Tuhan, mencari dulu kerajaan Allah. Nah, di gereja ini ada banyak kegiatan, ya. Mulai dari apa? Ada yang hafal? Doa puasa. Di gereja lain saudara udah mulai dari hari Senin, Selasa udah mulai ada, ya. Jadi artinya apa? Setiap hari diisi kegiatannya sesuatu yang rohani. Kalau dari pagi terus kita udah mengisi dengan kegiatan kita bekerja, cari uang, cari duit, cari money sama aja. Terus udah cari semua udah capek ya, kita juga harus mengisi rohani kita. Yang di tempat ini di gereja GBS Kalvari ada doa puasa. Saudara datang di doa puasa, saudara akan diberkati. Ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi saudara, ketika kita berdoa, ya. Setiap jam 5, setiap minggu kita umumkan, ya. Tapi saudara ada yang ada yang enggak. Saudara datang, itu saudara dapat kekuatan yang baru. Hari Kamis ada apa? HOB, House of Blessing. Kadang-kadang di sini atau di jemaat datang, itu juga akan menambah kerohanian saudara. Itu artinya juga mendahulukan Tuhan, mencari kerajaan Allah. Ya. Terus kemudian hari Jumat ada apa? Calvary Men, Calvary Woman. Yang pria boleh ikut di Calvary Men. Yang woman, yang wanita ikut di Calvary Woman. Supaya apa? Kita bertambah-tambah di dalam Tuhan Yesus. Ya. Kemudian sebulan 2 kali kita mengadakan midweek worship community. Saudara juga bisa ambil, bisa lihat di YouTube-nya. Kalau saudara sering kan scroll TikTok lah, Instagram. Kalau saudara bilang katanya nggak ada kuota nih Pak Gem, gitu kan? Wah, saudara kalau scroll bisa sejam gitu. Kita midweek worship community itu hanya 40 menit kurang lebih. Ya, saudara ikuti karena di dalamnya ada berkat yang luar biasa. Ya. Dan kalau hari Sabtu ada apa? Calvary Youth Calvary. Ya. Dan hari Minggu seperti ini jangan sampai dilewatkan ibadah raya dan juga Calvary Camp. Ya. Itu artinya mendahulukan Tuhan, mencari dulu kerajaan Allah. Ayat lain mengatakan apa? Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kalau orang dunia bilang gini, cari duit, maka lu jadi kaya. Cari duit, lu bisa hidup. Tetapi firman Tuhan beda, bukan bilang seperti itu. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya, duit bisa buat beli kita makanan, tetapi duit nggak bisa beli kehidupan. Betul? Tetapi Tuhan, ketika kita cari Tuhan, Tuhan itu akan memberikan kehidupan dalam kehidupan. Amin. Ya. Jadi kita bebas dari kekhawatiran ketika kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Ya. Ada ayat lain yang tadi tentang cari Tuhan maka kamu akan hidup. Karena ketika kita mencari Tuhan terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu janji Tuhan. Kesehatan, kekuatan, kekayaan, kehormatan, keberhasilan, keberuntungan Tuhan akan berikan. Ada satu perbedaan kepada orang-orang yang selalu beribadah kepada Tuhan dan yang tidak. Tuhan memberikan rewards buat kita. Tuhan memberikan upah buat kita ketika kita mencari Tuhan terlebih dahulu, ya. Dan ketiga hal ini yang akan membuat saudara bisa bebas dari segala kekuatan pikiran, free from worries. Amin, saudaraku. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekuat.
diciptakan selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Halo GBS Calvary Sukabumi, welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Calvary Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Calvary Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat, dan menjadi penopang bagi setiap kehidupan kita. Hari Rabu besok tanggal 27 Maret kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Calvary Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBS Calvary Sukabumi. Lalu keesokannya di hari Kamis akan ada midweek worship di YouTube channel GBS Calvary Sukabumi jam 7 malam. Mari kita terus support acara ini yang sangat memberkati banyak orang dan biarlah banyak jiwa yang dimenangkan. Don't forget to subscribe dan nyalain notifikasi YouTube channel GBS Calvary Sukabumi. What a powerful month! Mari kita terus mengangkat shout of praise tinggi-tinggi. Bahkan ketika situasi dan realita kita sedang tidak baik-baik saja, kita akan terus memuji. Ingat, pujian kita bukan berdasarkan situasi, tetapi berdasarkan kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang tak terbatas. Ready to shout of praise GBS Calvary Sukabumi? Di akhir bulan ini kita akan celebrate kasihnya yang dalam hati untuk kita supaya kita hidup melalui Good Friday dan Resurrection Day. Mari kita belajar to surrender all, menyerahkan segala beban dan diri kita kepada Tuhan melalui Good Friday tanggal 29 Maret di GBS Calvary Sukabumi jam 5 sore. Dilanjutkan dengan Resurrection Day pada hari Minggu tanggal 31 Maret di Green Apple Cipanas. Kita akan berangkat bersama-sama dari Sukabumi menuju Green Apple Cipanas jam 7 pagi. So, jangan lupa ajak keluarga dan teman-teman Anda ya. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 6, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui gereja GBS Calvary Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikan secara langsung melalui kantor persembahan yang akan diedarkan. Follow Instagram @GBS Calvary Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. Jadi mari kita hadapi bulan ini dengan hati yang penuh pujian, penyerahan, dan pengharapan akan pemulihan. Karena kita tahu di dalam Dia kita lebih dari pemenang. Sampai jumpa di watchman berikutnya. Have a blessed Sunday. Jesus bless you all, and let's make this month a beautiful shout of praise. Puji Tuhan, biar kita memperhatikan pengumuman-pengumuman yang tadi. Jadi hari Rabu ini masih ada doa puasa, tapi Kamisnya tidak ada House of Blessing, melainkan ada Midweek Worship Community di YouTube channel. Untuk saudara yang punya Instagram, punya Facebook, ya bisa nanti siapa yang belum follow GBS Calvary boleh ya di follow, diklik follow-nya. Terus kalau ada di situ momen-momen ibadah, baik ibadah raya atau ibadah youth dan segala macamnya, nanti bantu like ya dan bantu share juga kepada
luar biasa. Kami sungguh bangga punya Tuhan yang seperti Engkau Tuhan. Kami percaya setiap yang hadir pada hari ini, baik yang secara onsite ataupun online, ataupun nanti orang-orang melihat video ini Tuhan Yesus, Tuhan berkati mereka Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang dalam kelemahan Tuhan berikan kekuatan, yang dalam masalah kami percaya ada solusi, ada penyelesaian yang dengan cara Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, karena Tuhan sudah siapkan buat kami semua kebaikan, kemurahan, penyertaan Tuhan, keberhasilan, keberuntungan akan ditambahkan kepada kami semua sesuai dengan firman-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau begitu luar biasa. Terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, memberkati studimu, memberkati kesehatanmu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian. Selamat bulan jemaat GBS Kalvari. Happy Sunday. Amin.